Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Bertemu kembali dalam perkuliahan ilmu kesehatan masyarakat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan kesehatan masyarakat. Perkembangan kesehatan masyarakat sudah dimulai sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Perkembangan kesehatan masyarakat pada garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu sebelum perkembangan ilmu pengetahuan dan sesudah perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang atau scientific period. Perkembangan sebelum pengetahuan dapat kita lihat dari kebudayaan di dunia seperti Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Telah tercatat bahwa manusia telah melakukan usaha untuk penanggulangan masalah-masalah kesehatan masyarakat dan penyakit. Ditemukan pula dokumen-dokumen tertulis, bahkan peraturan-peraturan tertulis yang ada. Pada permulaan abad pertama sampai dengan kira-kira abad ke-7, pentingnya kesehatan masyarakat makin dirasakan karena sebagian masyarakat mulai terserang berbagai macam penyakit menular dan telah menjadi epidemi, dan bahkan di beberapa negara telah menjadi endemi. Penyakit kolera telah tercatat. Periode sebelum ilmu pengetahuan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi epidemi dan endemi penyakit-penyakit, antara lain dengan masalah lingkungan mulai diperhatikan, terutama higien dan sanitasi lingkungan, pembuangan kotoran manusia, mengusahakan penggunaan air bersih. Periode sebelum ilmu pengetahuan pada abad 14 mulai terjadi wabah pes yang paling dahsyat di Cina dan India. Oleh sebab itu, waktu tersebut disebut sebagai The Black Death. Keadaan atau wabah penyakit menular ini berlangsung sampai menjelang abad ke-18. Di samping wabah pes, wabah kolera dan tipus juga masih berlangsung. Tercatat pada tahun 1603, lebih dari 1 di antara 6 orang meninggal, dan pada tahun 1665 sekitar 1 di antara 5 orang meninggal karena penyakit menular. Dari catatan periode sebelum ilmu pengetahuan tersebut, terlihat bahwa upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh. Meskipun masalah kesehatan masyarakat, khususnya penyebaran penyakit menular, sudah begitu meluas dan dahsyat. Pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19, kebangkitan ilmu pengetahuan merupakan periode ilmu pengetahuan mempunyai dampak yang luas terjadi terhadap segala aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Mulai abad ke-19, masalah kesehatan khususnya penyakit tidak hanya dilihat sebagai fenomena biologis, dan pendekatan yang dilakukan tidak hanya parsial. Periode ilmu pengetahuan terkait terjadinya serangan epidemi atau wabah kolera pada sebagian besar rakyat Inggris, terutama terjadi pada masyarakat yang tinggal di perkotaan miskin, mulai dilakukan penyelidikan. Pada tahun 1832 oleh ilmuwan Edwin Chadwick
Masyarakat disimpulkan bahwa masyarakat hidup di suatu kondisi sanitasi yang jelek. Sumur penduduk berdekatan dengan aliran air kotor, air limbah yang mengalir terbuka, makanan yang dijual di pasar dikerumuni lalat. Sebagian besar masyarakat miskin bekerja rata-rata 14 jam per hari dengan gaji di bawah kebutuhan hidup. Laporan Chadwick ini dilengkapi dengan analisa data statistik yang lengkap dan terpercaya. Maka itu, Parlemen mengeluarkan undang-undang mengatur upaya-upaya peningkatan kesehatan penduduk, termasuk sanitasi lingkungan, sanitasi tempat kerja, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan masyarakat di Indonesia diawali dengan pemerintahan Belanda abad ke-16. Tahun 1927, kolera merupakan penyakit yang sangat ditakuti masyarakat karena masuk di Indonesia. Pada tahun 37 terjadi wabah kolera di Indonesia. Kemudian pada tahun 1984 cacar masuk ke Indonesia. Tahun 1807, dalam rangka penurunan angka kematian bayi yang tinggi, Gubernur Jenderal Dendels melakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Akan tetapi upaya ini tidak berlangsung lama karena langkanya tenaga pelatih kebidanan. Kemudian pada tahun 30 dimulai lagi dengan didaftarnya para dukun bayi sebagai penolong dan perawat persalinan. Tahun 1851, Dr. Bos, seorang kepala pelayanan kesehatan sipil dan militer, dan Dr. Blecker di Indonesia mendirikan sekolah dokter. Kemudian juga mendirikan sekolah dokter di Surabaya pada tahun 1913. 1927 berubah sekolah Dr. Stovia berubah menjadi sekolah kedokteran. Tahun 1888 di Bandung berdiri pusat layanan kedokteran yang berperan penting dalam pengembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. 1938 pusat laboratorium ini berubah menjadi lembaga Eijkman. Laboratorium ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar. Pada tahun 1922 pas masuk di Indonesia. Pada tahun 1933, 34, 35 terjadi epidemi di beberapa tempat, terutama di Pulau Jawa. Tahun 1952, Hendrik, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda, melakukan pengamatan terhadap masalah kesehatan dengan angka kematian kesakitan di Banyumas, Purwokerto yang tinggi. Disimpulkan bahwa penyebab tingginya angka kematian tersebut karena buruknya kondisi sanitasi lingkungan, membuang sampah sembarangan, membuang kotoran di kebun. Menurutnya, kondisi sanitasi lingkungan yang buruk disebabkan karena perilaku penduduk. Oleh sebab itu, Hendrik memulai upaya kesehatan masyarakat dengan mengembangkan daerah percontohan dengan melaksanakan pendidikan penyuluhan kesehatan. Usaha Hendrik ini dianggap sebagai awal kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada tahun 1935 dilakukan program pemberantasan pes dengan melakukan penyemprotan pestisida DDT terhadap rumah-rumah penduduk dan vaksinasi massal.
Salah satu tonggak penting perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia terjadi pada saat memasuki zaman kemerdekaan dengan diperkenalkannya konsep Bandung pada tahun 1951 oleh Dr. Y. Laimena dan Dr. Patah, selanjutnya dikenal dengan nama Patah Laimena. Dalam konsep ini diperkenalkan bahwa aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. Tahun 1956, Dr. Y. Sulianti dalam kegiatan pengembangan masyarakat mendirikan proyek KASI sebagai proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat pedesaan di Indonesia. Sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan untuk melancarkan penerapan konsep pelayanan terpadu, terpilih 8 desa wilayah pengembangan masyarakat, yaitu Indrapura Sumatera Utara, Lampung, Bojongloa Jawa Barat, Sleman Nggodean Yogyakarta, Mojosari Jawa Timur, Bali, Barabai Kalimantan Selatan. Kedelapan wilayah tersebut selanjutnya menjadi pusat percontohan. Pada tahun 1967, Dr. Ahmad Dilogo dalam seminar yang membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia, mengungkapkan tentang disepakatnya sistem puskesmas yang terdiri dari tipe A, B, dan C. Akhirnya pada tahun 1968 dalam rapat kerja kesehatan nasional dicetuskan puskesmas merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah. Kegiatan pokok puskesmas mencakup kesehatan ibu anak, keluarga berencana, gizi, keseling, pencegahan penyakit menular, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengobatan, perawatan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan gizi, kesehatan jiwa, UKS, laboratorium, pencatatan dan pelaporan. Tahun 1969 disepakati hanya ada 2 sistem puskesmas, yaitu tipe A dan B. Tahun 1979 disepakati suatu piranti manajerial penilaian berupa stratifikasi puskesmas yang dibedakan menjadi strata 1 dengan kondisi baik, strata 2 dan strata 3. Tahun 1984 tanggung jawab puskesmas ditingkatkan dengan mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan posyandu di wilayah kerjanya masing-masing. Program posyandu ini mencakup kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Akhirnya saya cukupkan sekian pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Jangan lupa isi absen di siatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.